Shalom semuanya teman-teman, apa kabar? Ya, saya harap kalian semua sehat ya. Stay safe and healthy teman-teman di rumah. Oke teman-teman, kembali lagi. Sudah terasa lama ya, mungkin sekitar sebulan lebih saya tidak mengupdate konten-konten saya. Nah, pada saat ini dan kesempatan ini saya mau update lagi konten saya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti channel saya mohon untuk klik like-nya, share-nya, dan juga di subscribe teman-teman. Karena subscribe itu dan gratis, dan hanya dengan subscribe saya tahu kalau kalian mendukung channel saya. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali yang sudah mengikuti channel saya, terima kasih banyak untuk dukungan dan support dari teman-teman semuanya. Jangan lupa juga klik like dan share-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita daripada membuang-buang waktu, kita akan mulai kontennya. Oke, let's go. Ikutin aja teman-teman. Ya, halo teman-teman. Nah, kembali kita akan tetap terus merenungkan dan kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Nah, teman-teman, sebelum saya lebih jauh lagi, saya ingin bertanya dong sama dengan teman-teman semuanya. Apakah di antara kita ya, khususnya anak-anak muda ya, saya berbicara kepada anak-anak muda pada masa kini, apakah di antara kita ada yang tidak pernah sama sekali merasakan putus asa? Apakah di antara kita pernah merasakan kalau sesuatu itu gampang banget, gak perlu stres banget gitu? Ataupun dengan kata lain, siapa sih di antara kita anak muda yang gak pernah putus asa? Siapa sih di antara kita anak muda yang gak pernah stres? Baik dalam mungkin belajar, yang kuliah, atau juga dalam pekerjaan, atau dalam menghadapi pergumulan diri sendiri, atau dengan permasalahan keluarga. Saya ingin bertanya, adakah di antara kita yang tidak pernah merasakan putus asa itu, sehingga merasakan, aduh berat banget gitu, berat banget sampai kita nggak tahu harus mau berbuat seperti apa? Saya yakin dan percaya banyak di antara kita, bahkan di seluruh dunia ini, anak-anak muda sedang dilanda dengan begitu banyak permasalahan, apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini. Saya yakin dan percaya bahkan banyak di antara kita, bahkan bukan kita saja, saya sendiri juga pernah merasakan di satu titik kita merasa kesal, ataupun kesal karena sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa stres, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah teman-teman, kalau kita sudah merasakan itu, atau kalau saat ini kita sedang merasakan hal itu, saya ingin katakan sekarang bahwa pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Harapan kita tidak akan pernah hilang teman-teman. The hope is never lost. Nah, bagi teman-teman yang pada saat ini merasakan, aduh di satu titik jenuh sekali, di satu titik merasa tidak kuat gitu, baik dalam perkuliahan, pekerjaan, keluarga, maupun juga bagi diri sendiri, saat ini saya katakan untuk kita semua bahwa pengharapan masih ada. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, yaitu di Amsal 23 ayat 18, berbunyi demikian, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi saya katakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Nah, inilah teman, saya ingin katakan kepada kita semua anak-anak muda, jika Anda pada saat ini sedang merasakan lelah, capek, bahkan Anda merasakan bahwa Anda merasa tidak kuat untuk menghadapi persoalan pekerjaan, keluarga, diri sendiri, saat ini saya katakan pengharapan kau masih ada. Engkau masih memiliki harapan yang tidak akan pernah hilang. Dan ingat bahwa masa depanmu sungguh ada. Nah teman-teman, inilah yang menjadi semangat untuk kita kembali, bahwa di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah segala persoalan ini, jangan pernah putus asa teman-teman. Bagaimana kita tetap terus memberikan semangat, memotivasi diri bahwa
dengan firman Tuhan ini bahwa pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saat ini teman-teman sedang melanda keputusasaan tentang pekerjaan, Anda teman-teman semuanya sedang merasakan keputusasaan tentang perekonomian pada saat ini, atau kalian sudah merasakan bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada jalan yang begitu kalian inginkan di tengah-tengah keputusasaan dan permasalahan hidup kalian. Saya ingin katakan bahwa ada satu pribadi yang selalu memberikan solusi, yang selalu memberikan pengharapan di titik di mana kalian merasa kalian tidak sampai, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, teman-teman, ketika Tuhan menciptakan air, Tuhan juga memberikan ikan. Ketika Tuhan menciptakan tanah, Tuhan juga memberikan pohon-pohonan. Sekarang teman-teman, saya ingin katakan bahwa air memiliki banyak makhluk hidup di dalamnya. Contohnya ikan. Ikan kita ambil dari air. Arti ikan tanpa air, dia tidak punya arti apa-apa. Artinya dia mati. Ikan kalau kita lepaskan dari air, dia mati. Ikan itu mati. Nah, sama dengan pohon. Pohon juga begitu teman-teman. Kalau pohon kita cabut dari akarnya, dari tanah, ya pohon itu akan mati. Pohon itu tidak akan memiliki kehidupan. Begitu juga dengan manusia teman-teman. Kalau kita sudah terpisah dari Allah, kalau kita sudah merasakan diri, kalau kita tuh sendirian, ya kita tidak akan berarti apa-apa. Nah, untuk itulah teman-teman harus mengetahui bahwa di dalam keputusasaan, di dalam kita merasa berbeban berat, mari datang kepada Yesus. Karena hanya dengan berjalan ataupun hanya dengan bersama Yesuslah kita menjadi seseorang yang memiliki arti, seseorang yang memiliki nilai. Bahkan di dalam keputusasaan kita, kita memiliki sebuah gairah. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ada Yesus yang bersama-sama. Oke teman-teman, saya memberikan 3 langkah bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran kita, bisa mengatasi keputusasaan kita. Desperate. Seringkali kita mengalami yang namanya keputusasaan. Jadi untuk yang pertama, hati-hati kita menggunakan pikiran kita. Tuhan membedakan kita dari makhluk hidup yang lain, yaitu Tuhan memberikan akal budi, pikiran kita. Nah, teman-teman, di saat kalian merasa kalian putus asa, di saat kalian merasakan kalian tidak mampu, itu tergantung dengan pikiran kalian, teman-teman. Itu tergantung bagaimana kalian mengolah dengan baik pikiran kalian dengan baik. Seperti yang Paulus katakan, marilah kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukanlah perkara hal yang ada di bumi ataupun di bawah ini, teman-teman. Nah, jadi untuk ini apa sangkut pautnya dengan kita memikirkan perkara yang di atas? Nah, teman-teman, ketika kita mencoba menggunakan pikiran kita dan kita melihat hal-hal yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya kita pasti akan mengalami putus asa, tapi tidak akan berlarut-larut di dalam itu, karena kita sudah menggunakan pikiran kita, memindset apa yang ada dalam pikiran kita, bahwa sebenarnya ada maksud tujuan Tuhan ketika kita mengalami itu. Jadi hati-hatilah menggunakan pikiran, teman-teman. Jadi ketika kita berpikir kalau kita putus asa, ya kan putus asa. Tapi ketika kita berpikir kalau kita masih memiliki harapan, ketika kita berpikir masih ada orang yang sudah menyediakan masa depan yang sungguh cerah, maka kita akan kembali dari keputusasaan dan kita akan bangkit dan menang melawannya. Yang kedua, teman-teman, yaitu kita harus hati-hati dalam bertindak. Nah, kenapa saya bilang hati-hati dalam bertindak? Banyak di antara kita anak-anak muda ketika sedang mengalami keputusasaan, dia tidak tahu kemana, dan banyak juga mereka melakukan tindakan yang salah. Saya gak usah muluk-muluk, teman-teman, bahwa banyak di antara kita anak-anak muda yang sudah mengalami keputusasaan malah memilih untuk mengakhiri hidupnya. Gak banyak juga kita lihat baik di Indonesia maupun di luar negeri bahwa banyak anak-anak muda yang putus asa dalam pekerjaan, keluarga, masalah pribadi. Mereka mengakhiri hidupnya, teman-teman. Ini adalah tindakan yang salah dan ini tidak mungkin dikehendaki oleh Tuhan. Nah, makanya untuk poin yang kedua, kita sudah hati-hati dalam berpikir, kita juga hati-hati dalam bertindak, teman-teman. Kalau kita bertindak hanya untuk memuaskan diri kita, itu hanya salah. Itu tindakan yang salah. Di
Di dalam Kolose 3 ayat 23, Paulus mengatakan bahwa apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ini teman-teman menjadi dasar kita dalam hal bertindak. Ketika teman-teman mengalami keputusasaan, berpikirlah yang baik dan lakukanlah yang baik. Apa yang menjadi dasar kita melakukan baik? Seperti yang Paulus katakan bahwa dasar kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, jadi marilah kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, apapun itu lakukan dengan segenap hati-hati, lakukan dengan segenap hati. Walaupun kondisi hati kita sedang hancur, walaupun kondisi hati kita sedang mengalami sebuah kerusakan, namun ingatlah firman ini, apapun yang engkau akan perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan dengan kalian berhati-hati dalam bertindak, saya yakin dan percaya teman-teman, kalian tidak akan pernah berpikir kalian akan mengakhiri hidup kalian. Kalian tidak akan pernah berpikir kalau kalian akan merusak di diri kalian, karena kalian tahu apapun yang kalian perbuat, baik itu tubuh kalian, apapun itu kalian serahkan dan itu akan kalian tujukan hanya untuk Tuhan, bukan. Yang ketiga teman-teman, yaitu berdoa. Kalian bisa berpikir dengan baik, kalian bisa melakukan segala sesuatu itu dengan baik, tapi ingat, kalian harus berdoa. Kita seringkali mungkin mendengar perkataan yang demikian, kerjakan apa yang kamu doakan dan doakan apa yang kamu kerjakan, atau doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Nah, hanya dengan begitulah teman-teman, di dalam kita berputus asa, di dalam kita tidak memiliki harapan, bagaimana kita menemukan kembali harapan kita, yaitu dengan kita berdoa. Dengan berdoalah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita. Hanya dengan berdoalah kita menyerahkan segala pergumulan kita. Hanya dengan berdoalah kita menyerahkan seluruh hidup kita. Karena apa? Doa adalah nafas setiap orang yang percaya. Terlebih-lebih percaya kepada Yesus Kristus. Untuk yang terakhir ini teman-teman, ada satu perkataan yang saya buat. Teman-teman berbicara tentang pengharapan yang tidak akan pernah hilang. Saya ingin katakan bahwa Kristus adalah satu-satunya harapan yang tidak akan pernah hilang. Kalau anak-anak muda, kalau kalian semua, Anda dan saya masih belum menerima Kristus saat ini, sekarang Anda mengambil saat teduh pribadi dan mari datang kepada Kristus dalam setiap permasalahan kita semua. Nah teman-teman, saya ingin buat satu perkataan yang ingin saya sampaikan di akhir ini, yaitu waktu bisa saja berlalu. Memang benar, waktu tidak akan pernah kembali. Tapi teman-teman, pengharapan di dalam Kristus akan selalu baru. Sekali lagi, waktu memang akan tetap berlalu dan tidak akan mungkin pernah kembali. Tetapi di dalam Kristus, pengharapan kita yang dulu akan dibaharui. Pengharapan kita akan tetap selalu baru di dalam Kristus. Nah, untuk itu teman-teman, jika kalian merasa putus asa, datanglah kepada Kristus. Maka kalian akan memiliki sebuah pengharapan yang baru. Karena seperti yang saya katakan lagi, the hope is never lost, teman-teman. Pengharapan itu tidak akan pernah hilang. Jadi mari kita tetap terus bersekutu secara pribadi kepada Kristus, dan mari jangan hanya membawa persoalan kita, tetapi mari membawa hidup kita kepada Kristus. Hanya dengan demikian kita akan memiliki pengharapan baru yang sudah Kristus sediakan bagi kita. Shalom, selamat menjalani setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.